Dari siapa Yesus aja, kita udah belajar banyak hal dan gimana sayangnya Tuhan sama kita ya, Ci? Iya, bener banget. Oke, next adalah what? Apa sih? Gak apa-apa, biar seru aja. Ya nggak sih? Yo Iko. Udah serius-serius kan mau kerjain tugas. Siap. Jadi selanjutnya kita bisa cari tahu apa sih yang bisa kita lakuin buat Tuhan Yesus. Tuhan kan udah jadi sahabat, udah jadi juru selamat, udah jadi raja juga. Melayani? Kasih persembahan. But kadang Ai bingung, saat kita melayani atau kasih persembahan ya, standarnya apa sih? Like, harus sebaik apa kita melayani? Harus kasih apa yang bisa jadi persembahan terbaik buat Tuhan? Bingung nggak sih? Jadi akhirnya saudara-saudara, semua yang benar, semua yang mulia, semua yang adil, semua yang suci, semua yang manis, semua yang sedap didengar, semua yang disebut kebajikan dan patut dipuji. Pikirkanlah semuanya itu. Nah, ini bisa jadi jawaban dari what atau apa. Selama semuanya itu benar, suci, mulia, adil, dan pokoknya semua yang sesuai dengan isi firman Tuhan, kita bisa lakuin buat Tuhan. Tulis. Oke, selanjutnya kita cari tahu when dan where. Kapan dan di mana aja sih kita bisa ketemu sama Tuhan? Tiap minggu di gereja dong, Ci. Gak pernah berdoa di rumah ya? Kok datang ke Tuhan gereja doang? Doa kok. Kapan? Kalau mau makan sama mau tidur. Bukannya kita bisa datang ke Tuhan kapan aja ya, Ci? Lewat setiap doa kita. Aku inget deh, waktu awal-awal kita school from home tuh ya, Ci. Aku pernah dapet nilai yang jelek banget. Susah banget rasanya. Tapi aku juga inget, Cici dan Mama pernah ajak aku berdoa supaya aku gak sedih dan bisa fokus belajar deh. Oh iya, waktu itu ya. Sama banget. Waktu awal pandemik ya guys ya, I felt so lonely. Habisnya, itu kan anaknya gaul banget. Gak bisa sendirian gitu kan. Terus sejak ada peraturan PPKM yang bikin kita harus stay at home, itu boring banget. Bikin aku mati gaya gitu. Terus I doa sama Tuhan supaya pandemi ini cepat selesai dan supaya I bisa hang out with my friends gitu kan. Ya mungkin saat I berdoa pandeminya nggak selesai, tapi Tuhan kasih I teman-teman yang baik banget, yang mau telepon sama I,
video call sama Ai. Dan inget gak Len, lu pernah kirim ayat ini ke Ai? Mana-mana? Yang ini loh. Oh iya, ini waktu itu ya. Aku selalu takut kalau sendirian di rumah. Apalagi waktu itu pernah tuh kejadian mati lampu. Satu rumah tuh gelap banget. Terus ya, aku cepet-cepet berdoa deh kepada Tuhan. Terus aku nggak takut lagi. Bukan waktu kita sendirian atau takut aja loh. Bahkan nih ya guys, waktu kita lagi happy sekalipun, kita juga bisa kok datang sama Tuhan. Dan kita cerita-cerita aja sama Tuhan. Kayak sekarang kita lagi cerita-cerita gini. Pokoknya, apapun yang lagi kita alamin, yang kita rasain, kita bisa datang sama Tuhan. When I get a bad grade at school. That's a great time to pray. My mama says clean your room. That's a great time to pray. No matter what I go through, I can depend on you. I'm ready for summer break. That's a great time to pray. I'm eating my birthday cake. That's a great time to pray. No matter what I go through, I give my thanks to you. Rejoice in the Lord always. Give thanks to our God every day. When the sun shines or when it starts to rain, that's a great time to pray. I'm singing with all my might. That's a great time to pray. I'm raising my hands up high. That's a great time to pray. No matter what I go through, I give my praise to you. Rejoice in the Lord always. Give thanks to our God every day. When the sun shines or when it starts to rain, that's a great time to pray. Rejoice in the Lord always. Give thanks to our God every day. When the sun shines or when it starts to rain, that's a great time to pray. 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 Where I am right now, any place I go, I don't have to feel like I'm alone. You are here with me as I bow to pray, listening to every word I say. I will trust you are enough wherever I am, Lord. All I have to do is call on you. You are there. Wherever I am, Lord.
Selamat sore Bapak dan Ibu sekalian. Sangat senang di malam hari ini kita semua dapat berkumpul secara online dan mudah-mudahan sometime di tahun baru ini kita semua dapat berkumpul kembali di pastori di acara kebaktian doa. Itulah mudah-mudahan salah satu doa kita semua. Ya, kita juga perlu berdoakan untuk perayaan Sintia di hari Minggu ini. Semoga semua pelaksanaan dapat berjalan dengan baik, dan salah satu yang kita semua bisa dapatkan adalah sewaktu Sintia adalah waktu dengan keluarga. Berdoa untuk semua keluarga kita, supaya semuanya dapat berjalan dengan baik. Marilah kita siapkan hati dan pikiran kita kepada Tuhan melalui saat teduh ini. Marilah kita semua membaca bersama nats panggilan beribadah yang diambil dari buku Yakobus pasal 1 ayat 17 yang berbunyi, "Setiap pemberian yang baik dan setiap anugerah yang sempurna datangnya dari atas, diturunkan dari Bapa segala terang. Padanya tidak ada perubahan atau bayangan karena pertukaran." Marilah kita menyanyikan lagu yang pertama yang berjudul "Bagi Tuhan Tak Ada Yang Mustahil". Ku yakin saat kau berfirman, ku menang saat kau bertindak. Hidupku hanya ditentukan oleh perkataanmu. Ku aman karena kau menjaga, ku kuat karena kau menopang. Hidupku hanya ditentukan oleh kuasa-Mu. Bagi Tuhan tak ada yang mustahil. Bagi Tuhan tak ada yang tak mungkin. Mujizatnya disediakan bagiku. Ku diangkat dan dipulihkannya. Ku yakin saat kau berfirman, ku menang saat kau bertindak. Hidupku hanya ditentukan oleh perkataanmu. Ku aman karena kau menjaga, ku kuat karena kau menopang. Hidupku hanya ditentukan oleh kuasa-Mu. Bagi Tuhan
tak ada yang mustahil. Bagi Tuhan tak ada yang tak mungkin. Mujizatnya disediakan bagiku. Ku diangkat dan dipulihkannya. Bagi Tuhan tak ada yang mustahil. Bagi Tuhan tak ada yang tak mungkin. Mujizatnya disediakan bagiku. Ku diangkat dan dipulihkannya. Ku diangkat dan dipulihkannya. Marilah kita semua memfokuskan pikiran kita dengan mulai dengan doa pembukaan. Tuhan Yesus, kami semua berdoa karena kami semua sangat bersuka cita atas anugerah-Mu di sepanjang hidup kami. Kami semua tidak lupa atas anugerah yang Kau berikan kepada kami dan keluarga kami. Tidak lama lagi kami juga akan merayakan Sintia bersama, dan kami berdoa semoga Tuhan memberkati keluarga kami di tahun baru ini. Kami juga berdoa untuk perayaan gereja kami AICLA, semoga semuanya berjalan dengan baik. Kami juga berdoa di malam hari ini untuk kebutuhan rohani kami semua, dan semoga Bapak mendengar dan mengarahkan kehidupan kami. Terima kasih ya Bapak, dalam nama Yesus kami semua berdoa. Amin. Selamat malam Bapak Ibu Saudara sekalian. Salam damai sejahtera kepada kita semua yang mengikuti kebaktian doa secara online pada malam hari ini. Saudara, hari ini kita akan merenungkan akan satu tema, yaitu kebahagiaan sejati yang terambil saudara dari Matius pasal 5 ayat 1-5. Saudara, kita akan belajar sebagian pada hari ini. Minggu depan kita akan melanjutkan di ayat berikutnya. Saudara yang di rumah, mari kita bisa membacanya bersama-sama dengan saya. Matius pasal 5 ayat 1. Ketika Yesus melihat orang banyak itu, naiklah ia ke atas bukit, dan setelah ia duduk, datanglah murid-muridnya kepadanya. Maka Yesus pun berbicara dan mengajar mereka, katanya, "Berbahagialah orang yang miskin di hadapan Allah, karena merekalah yang empunya kerajaan surga. Berbahagialah orang yang berduka cita, karena mereka akan dihibur. Berbahagialah orang yang lemah lembut, karena mereka akan memiliki bumi. Berbahagialah orang yang lapar dan haus akan kebenaran, karena mereka akan dipuaskan." Saudara, mari kita berdoa terlebih dahulu sebelum kita merenungkannya. Bapa kami di surga, kami mau serahkan untuk waktu perenungan firman Tuhan pada malam hari ini ke dalam tangan Tuhan. Engkau sendiri yang boleh menolong kami, membukakan mata hati kami, sehingga kami dapat mengerti isi firman-Mu ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami mau serahkan waktu ini, dan Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu Saudara, manusia pada umumnya menginginkan saudara untuk hidup bahagia, senang. Mau yang kaya, saudara, mau yang miskin, mau yang tua, mau yang muda, saudara. Mereka yang tinggal dimanapun, di Amerika, di Indonesia, di kota, di desa, dan dimanapun, saudara. Saudara, manusia biasa pasti mau yang namanya berbahagia, saudara. Untuk hidup bahagia. Dan manusia akan mencoba sebisa mereka untuk mencapai kebahagiaan itu. Dengan bekerja, dengan sukses, sehingga mendapatkan kebahagiaan yang mereka mau. Dan saudara, kebahagiaan dapat mempunyai pandangan yang berbeda-beda, saudara, bagi banyak orang. Ada orang yang berpikir, saudara, kebahagiaan itu seperti misalkan punya banyak harta, ya, misalkan banyak harta, oh ya bahagia itu. Ada juga yang mungkin mempunyai pasangan hidup. Nah, itulah hidup yang berbahagia, sudah punya keluarga bahagia. Ada juga yang berpikir mungkin yang berbahagia itu adalah yang punya rumah atau punya mobil. Aduh Tuhan, kalau kita berdoa, kita doakan kalau Tuhan kasih rumah, Tuhan kasih mobil, ya, nah itu baru bahagia. Ada juga orang pikir kalau misalkan dia punya retirement yang baik gitu ya, rencana retirement, tabungan masa depan, itu bahagia. Ada juga yang berpikir bahagia itu kalau bisa jalan-jalan ke luar negeri, ya bisa
bisa enjoy shopping ya. Atau mungkin yang udah usinda berpikir kalau bahagia itu misalkan sudah punya banyak cucu sampai cicit. Wah, itu udah bahagia-bahagia banget ya. Nah, saudara, hal-hal yang saya sebutkan saudara tadi itu adalah kebahagiaan-kebahagiaan yang biasa manusia ingini. Dan biasanya saudara itu adalah seperti sesuatu yang memuaskan diri kita, keinginan kita. Dan mungkin dengan harta duniawi atau apapun saudara itu biasanya saudara yang ingin manusia inginkan. Namun saudara, apa betul saudara itu yang dimaksudkan oleh firman Tuhan tentang bahagia ketika mendapatkan hal tersebut, saudara? Nah, saudara, menarik di dalam bagian tadi kita melihat di dalam perkataan Tuhan Yesus di dalam khotbah di bukit, saudara, dikatakan bahwa berbahagialah orang yang miskin di hadapan Allah, karena merekalah yang empunya kerajaan surga. Saudara, di bagian ini, saudara, dikatakan orang yang berbahagia itu adalah orang yang miskin di hadapan Allah. Saudara, coba berpikir sebentar. Kenapa Tuhan Yesus berkata yang miskin yang berbahagia? Kenapa bukan orang yang kaya yang berbahagia? Saudara, kita tahu bukan? Di dalam dunia ini orang yang bahagia, orang yang kaya bukan? Yang punya banyak harta, kekayaan. Yang harta benda dan apapun yang ada di dalam dunia ini, biasanya saudara mereka disebut sebagai orang yang bahagia. Ya. Punya mansion, punya apapun. Ya. Karena mereka bisa mempunyai apapun yang mereka inginkan. Nah, saudara, biasanya orang-orang kaya, saudara, dapat disebutkan sebagai orang yang bahagia. Lalu mengapa, saudara, di sini Tuhan Yesus katakan, orang yang miskin yang disebut orang yang berbahagia? Saudara, kita tahu bukan orang miskin itu adalah seseorang yang hidupnya kekurangan, yang hidupnya tidak cukup, perlu belas kasihan orang lain. Saudara, miskin yang dimaksud di sini, saudara, yang Tuhan Yesus maksud di sini bukanlah miskin secara jasmani, tetapi miskin sini adalah kemiskinan secara rohani, saudara. Miskin yang dimaksud di sini juga berbicara tentang sikap hati kita, saudara. Sikap hati yang miskin di hadapan Tuhan, yang hidupnya selalu bergantung kepada Tuhan, yang memiliki kerendahan hati, yang selalu membutuhkan Tuhan. Saudara, itulah yang dimaksudkan di sini. Orang yang mempunyai sikap hati seperti inilah yang dikatakan akan masuk kerajaan surga. Kenapa, saudara? Karena orang yang merasa miskin itu, saudara, akan rohaninya, dia akan selalu membutuhkan Tuhan, akan selalu merindukan akan Tuhan, selalu mau dipuaskan oleh Tuhan, selalu cari Tuhan untuk mendapatkan kekekalan itu, saudara. Nah, saudara, sebaliknya, orang yang kaya, saudara, orang yang congkak, orang yang merasa dirinya nggak butuh Tuhan. Orang yang merasa dirinya, ya, apapun semua ada. Kaya dengan apapun yang ada di dalam harta duniawi. Saudara, orang yang seperti ini, saudara, yang merasa dirinya kaya, yang tidak butuh Tuhan, saudara. Katakan mereka itu tidak beroleh kerajaan surga. Saudara, jadi seseorang yang berbahagia, saudara, di hadapan Tuhan adalah seorang yang dikatakan miskin. Punya sikap hati yang percaya kepada Tuhan, yang berserah, yang selalu mencari akan Tuhan. Bukan yang hidupnya mengandalkan akan kekayaan, kekuasaan, keberhasilan, dan lain-lainnya. Saudara, mari kita melihat di dalam ayat lainnya, di dalam ayat 4, saudara, tentang kebahagiaan yang berikutnya. Yang katakan, berbahagialah orang yang berduka cita karena mereka akan dihibur. Bapak Ibu, kata berduka cita kita sering temukan ketika seseorang itu biasanya telah kehilangan seseorang yang mereka sayangi atau anggota keluarga mereka atau teman, yaitu berduka cita. Seorang yang berduka cita juga adalah seorang yang bersedih hati. Tapi saudara, yang Tuhan Yesus maksudkan sekali lagi di sini bukanlah seperti itu. Ya, duka cita saudara bukan karena kehilangan seseorang, bukan kehilangan akan pekerjaan atau kegagalan atau dikhianati. Bukan itu saudara yang dimaksudkan oleh Tuhan Yesus. Duka cita yang dimaksud di sini adalah duka cita secara spiritual, saudara. Duka cita yang sebenarnya lebih mendasar lagi, saudara, daripada duka cita karena kehilangan. Saudara, di sini saudara berbicara tentang duka cita yang karena menyadari keterbatasan dirinya. Duka cita karena pertobatan, duka cita karena dosa, karena kejahatan, atau mungkin sesuatu hal yang mendukakan Tuhan. Berduka cita karena telah kehilangan kebenaran. Saudara, duka cita yang Tuhan maksud, saudara, bukanlah
akan kematian, tapi duka cita rohani. Orang-orang yang seperti ini, saudara, dikatakan apa? Tuhan akan menghiburnya. Mereka akan dihibur. Seseorang yang sadar bahwa dirinya itu terbatas, berduka cita karena dosanya, lalu akhirnya bergantung kepada Tuhan. Orang-orang seperti ini, saudara, yang mempunyai sikap hati ini yang dikatakan berbahagia. Karena dia akan mendapatkan pertolongan Tuhan, mendapatkan penghiburan Tuhan. Saudara, sikap hati yang sedih karena ketidakmampuan diri kita atas kerohanian kita, saudara, itu begitu penting. Kesedihan dan duka cita itu membuat kita selalu datang kepada Tuhan, memohon ampun atas segala dosa kita. Jadi, saudara, mereka yang berduka cita karena dosa ini, saudara, mereka akan dihiburkan. Dihiburkan akan apa? Dihiburkan akan pengampunan dosanya, saudara. Saudara, di dalam Roma pasal 4 ayat 7 dikatakan berbahagialah orang yang diampuni pelanggaran-pelanggarannya, yang ditutupi dosa-dosanya. Saudara, kebahagiaan dan penghiburan kita didapatkan secara penuh di dalam Tuhan Yesus atas pengampunan yang telah kita terima. Saudara, berikutnya di dalam ayat yang kelima, saudara, tentang kebahagiaan berikutnya dikatakan seperti ini. Berbahagialah orang yang lemah lembut, karena mereka akan memiliki bumi. Saudara, seorang yang lemah lembut sekarang terkadang saudara sering sekali disalah mengerti. Bukan berarti orang yang lemah lembut itu artinya orangnya lemah, orangnya lembut, ya, tidak ada kekuatan, lambat, gak kuat. Tapi bukan seperti itu. Kelemah lembutan saudara yang dimasukkan di sini itu merupakan satu sikap, sekali lagi saudara, sikap hati di hadapan Tuhan yang rendah hati, yang tunduk, yang taat kepada Tuhan. Seseorang yang menyerahkan jalan hidupnya kepada Tuhan, yang percaya sepenuhnya Tuhan ada bersama-sama dengan dia. Saudara, seorang yang lemah lembut, saudara, seorang yang tenang juga di hadapan Tuhan. Dia menunggu dengan Tuhan dengan setia. Dia memiliki juga ketenangan yang stabil, saudara, di tengah segala goncang-gancing kehidupan. Karena dia tahu ada Tuhan yang bersamanya. Seorang yang lemah lembut juga, saudara, juga sabar antara relasi dengan sesamanya. Tidak mudah terhasut, tidak mudah cepat marah, ya, akan amarahnya. Saudara, orang yang lemah lembut berarti juga bukan berarti orang yang nggak pernah marah. Saudara, orang yang lemah lembut itu dapat juga marah pada saat yang dan juga cara yang tepat, pada saat dan juga dengan cara yang tepat. Seorang yang lemah lembut, saudara, orang yang dapat mengendalikan dirinya, yang lebih suka memaafkan. Kelemah lembutan yang demikian, saudara, muncul, saudara, dari pengenalan yang benar tentang dirinya sendiri bahwa dia adalah manusia berdosa, sehingga dia itu mengandalkan Tuhan dalam hidupnya. Nah, saudara, seorang yang seperti ini, saudara, dikatakan akan memiliki bumi. Saudara, memiliki bumi, saudara, itu artinya, saudara, bukan berarti itu, wah, dia punya banyak harta, punya bumi, wah, punya apapun yang ada di bumi. Bukan juga seperti itu, saudara. Saudara, mereka itu tentu saja punya harta duniawi, saudara. Bisa saja kecil, saudara. Namun dia menyadari, saudara, ada banyak sekali berkat-berkat Tuhan yang melimpah. Ya, lebih dari harta dunia yang ada. Harta rohani, saudara. Yang telah Tuhan berikan, berkat-berkat rohani yang telah Tuhan berikan kepada kita. Saudara, seorang yang lemah lembut, saudara, kalau lemah lembut ini, saudara, ya, butuh perjuangan, saudara, untuk percaya kepada rancangan Tuhan, pada rencana Tuhan. Sebab sulit, saudara, seseorang untuk punya rendah hati dan sabar ketika, saudara, kita tidak dapat sepenuhnya memahami kebaikan dan anugerah Tuhan dalam hidup kita. Tapi, saudara, berikutnya yang terakhir di dalam ayat yang ke-6, dikatakan, oh, berbahagialah orang yang lapar dan haus akan kebenaran, karena mereka akan dipuaskan. Saudara, di bagian ini ketika berbicara tentang lapar dan haus, ya sama, saudara, ya, bukan berbicara tentang jasmani, bukan berbicara tentang makanan jasmani, lapar dan haus jasmani, tetapi secara rohani. Saudara, tentu saja, saudara, makanan jasmani penting. Tuhan Yesus tahu juga akan hal itu. Kalau saudara melihat dalam cerita 5 roti dan 2 ikan, di mana Tuhan Yesus memberikan makan 5.000 orang laki-laki yang belum termasuk istri dan juga anak-anak. Kebutuhan jasmani penting bagi manusia, ya. Manusia perlu makan, ya. Manusia bekerja keras mendapatkan uang sehingga memenuhi juga kebutuhan jasmaninya untuk sesuap nasi, untuk makan. Saudara, kita makan 3 kali sehari, ya. Kalau nggak makan kita bisa cepat lapar, haus, bisa kurus juga lagi, saudara, ya. Saudara, kita pasti butuh makanan.
Tapi saudara, tidak ada hal yang penting juga saudara tentang makanan rohani juga. Firman Tuhan mengingatkan hidup kita ini tidak hanya dari roti saja, tapi juga dari firman Tuhan, saudara. Jasmani penting, tapi rohani juga penting, saudara. Tuhan Yesus sendiri mengatakan, saudara, dialah roti hidup yang dapat memuaskan rasa lapar jiwa kita. Dan hanya Tuhan Yesus, firman-Nya, saudara, yang dapat memuaskan kita. Tidak ada lagi. Nah, saudara, di bagian ini, saudara, kita diingatkan untuk selalu mencari Tuhan terlebih dahulu. Kita mencari Tuhan yang dapat memuaskan hidup kita, memuaskan jiwa kita. Saudara, kita perlu berefleksi siapa yang kita cari terlebih dahulu. Apa yang kita butuhkan setiap harinya. Apakah jasmani kita selalu kita prioritaskan? Ataukah kebutuhan rohani kita? Saudara, manusia pasti lebih banyak sekali sering lupa ya kebutuhan rohaninya. Kita bisa langsung cepat sibuk bekerja, kesibukan kita setiap hari, tapi kita bisa lupa akan Tuhan, lupa untuk ada waktu renungan, mengambil waktu doa bersama dengan Tuhan. Kita lupa kepada Tuhan, sumber berkat itu yang telah memberkati kita. Terkadang kita fokus dengan cari berkatnya, bukan kepada cari Tuhan yang memberkati. Ada berpikir bahwa, oh ya kebutuhan rohani, saya bisa dapetin hari Minggu saja. Hari biasa sibuklah cari kebutuhan-kebutuhan untuk memenuhi kebutuhan jasmani. Saudara, pemikiran seperti ini saudara tidak benar. Saudara, jika kita tidak memenuhi kebutuhan rohani kita setiap hari, kita pasti juga akan mengalami kelaparan, kekeringan rohani, saudara. Hidup kita jadi semakin jauh dari Tuhan. Tapi saudara, jika kita selalu merasa diri kita lapar akan firman-Nya, saudara, Tuhan katakan, Tuhan akan memuaskan kita. Tuhan akan memenuhi kita. Kita yang haus, yang lapar akan firman Tuhan. Kita adalah orang-orang yang berbahagia, saudara. Karena Tuhan sendiri yang memuaskannya. Bapak saudara, kita belajar akan 4 hal ini tentang kebahagiaan yang sejati. Minggu depan kita akan lanjutkan kembali. Nah, saudara, kiranya lewat perenungan firman Tuhan ini, kita dapat merenungkannya, melakukan dan mengaplikasikan di dalam kehidupan kita. Aduh, saudara, kita akan berdoa. Tuhan, kami bersyukur atas perenungan firman Tuhan pada malam hari ini. Kau boleh menolong kami, ya Tuhan, untuk mengerti kebenaran tentang kebahagiaan yang telah Kau nyatakan lewat firman-Mu. Tuhan, kami berdoa agar kami dapat sepenuhnya mengerti dan juga dapat mengaplikasikannya untuk selalu mencari Engkau, selalu merendahkan diri kami dan mencari Engkau di dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan. Dan Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Terima kasih kepada Pak Jose yang sudah memberikan firman yang hidup kepada kita semua. Dan gunakanlah message yang diberikan untuk memperkuat iman kita. Lagu yang saya akan nyanyikan selanjutnya berjudul Hidup Ini Adalah Kesempatan, memberikan kembali lagi kepada kita semua yang sudah mendengar untuk menggunakan kesempatan di kehidupan ini untuk memperbesar kerajaan Bapa kita. Hidup ini adalah kesempatan. Hidup ini untuk melayani Tuhan. Jangan sia-siakan waktu yang Tuhan beri. Hidup ini hanya sementara. Oh Tuhan, pakailah hidupku selagi aku masih kuat. Bila saatnya nanti ku tak berdaya lagi, hidup ini sudah jadi berkat.
Hidup ini adalah kesempatan. Hidup ini untuk melayani Tuhan. Jangan sia-siakan waktu yang Tuhan beri. Hidup ini hanya sementara. Oh Tuhan, pakailah hidupku selagi aku masih kuat. Bila saatnya nanti ku tak berdaya lagi, hidup ini sudah jadi berkat. Oh Tuhan, pakailah hidupku selagi aku masih kuat. Bila saatnya nanti ku tak berdaya lagi, hidup ini sudah jadi berkat. Hidup ini sudah jadi berkat. Bila saatnya nanti ku tak berdaya lagi, hidup ini sudah jadi berkat. Bapak Ibu, mari kita bersyukur kepada Tuhan. Mari kita bersyukur atas anugerah keselamatan telah Tuhan berikan kepada setiap kita. Kita bersyukur atas penebusan, kita bersyukur atas kasih yang telah Tuhan berikan, bersyukur atas pekerjaan yang telah Tuhan berikan, bersyukur atas pekerjaan, bersyukur untuk keluarga, bersyukur atas doa yang telah Tuhan jawab, bersyukur kita ada sampai pada detik ini. Mari saudara kita dengan penuh syukur, saudara kita datang ke hadapan Tuhan, kita mengucap syukur. Tuhan, kami bersyukur kepadamu karena Engkau selalu ada menyertai kami. Terima kasih, Engkau adalah Allah yang penuh kasih, yang penuh belas kasihan, yang selalu ada di tengah kesulitan, di tengah suka duka kami. Kami bersyukur ya Tuhan, pada malam hari ini kami dapat datang ke hadirat Tuhan. Kami boleh bersekutu bersama, kami boleh mendengar firman-Mu, kami boleh ada waktu juga pada saat ini. Kami bersyukur juga atas pekerjaan kami, bersyukur juga atas keluarga yang telah Kau sediakan. Kami bersyukur atas seseorang saudara seiman kami yang selalu menyertai kami. Kami bersyukur juga atas doa-doa yang telah Tuhan jawab di dalam kehidupan kami. Kami bersyukur atas jalan keluar yang telah Kau tunjukkan bagi kami. Terima kasih Tuhan karena Engkau tidak pernah meninggalkan kami. Dan kami mau memuji-Mu ya Tuhan, memuliakan nama-Mu ya Tuhan. Karena sungguh karya-Mu yang begitu besar di dalam setiap kehidupan kami. Terima kasih Tuhan atas kebaikan-Mu dan anugerah-Mu yang telah kami terima. Terima kasih dan Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu, mari kita mau berdoa untuk setiap pergumulan di dalam pekerjaan setiap jemaat. Saudara mungkin ada yang pergumulan bekerja, juga mungkin kesulitan dalam mungkin perekonomiannya, atau mungkin jam kerjanya, atau mungkin ketika bekerja juga struggle, bergumul dengan kesehatannya. Saudara, ada banyak hal pergumulan yang jemaat alami. Kita doakan Tuhan terus boleh memelihara, memberikan pekerjaannya, memberkati perusahaannya, agar Tuhan terus boleh memberkati. Saudara, kita juga mau berdoa untuk setiap iman jemaat, agar kita semua, saudara, dapat memiliki pertumbuhan yang baik, kita boleh semakin dekat dengan Tuhan. Mari saudara kita doakan akan kedua hal ini. Tuhan, kami mau berdoa menyerahkan untuk setiap pergumulan dalam pekerjaan setiap jemaat-Mu ya Tuhan. Kami bersyukur Tuhan boleh menyediakan pekerjaan bagi setiap kami, setiap jemaat-Mu dan keluarga kami. Namun juga ada mungkin pergumulan ketika mungkin dalam pekerjaan, mungkin dengan bos, dengan relasi dengan sesama, relasi dengan rekan kerja,
atau mungkin juga bergumul dalam kesehatan, bergumul dengan jam kerja, jadwal, dan ada banyak hal yang mungkin kami tidak mengerti. Tuhan, kami mau berdoa, Kau boleh yang sendiri yang memelihara setiap jemaat-Mu ya Tuhan, memberikan kelancaran dan Kau boleh memberkatinya ya Tuhan. Tuhan, kami juga mau berdoa untuk setiap iman bagi setiap jemaat-Mu. Kami mau berdoa agar kami terus boleh memiliki iman yang teguh kepada Engkau. Kami boleh ada pertumbuhan yang baik dalam setiap jemaat-Mu ya Tuhan, boleh mengenal rindu datang ke rumah Tuhan, rindu untuk ada waktu bersaat teduh, rindu untuk mencari Engkau dalam kehidupannya. Sehingga kami boleh terus bertumbuh melayani Tuhan. Terima kasih Tuhan atas waktu ini. Dalam Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu, kita mau mendukung bagi mereka yang bergumul dalam sakit penyakit, mereka yang dalam masa pemulihan, mereka juga yang menjaga, Tuhan boleh memberikan kekuatan bagi mereka. Saudara, kita terus doakan untuk Papau, kakinya sudah boleh lebih baik, kita terus doakan boleh pulih kembali untuk terapinya. Kita juga doakan untuk Ibu Yung Yung, hampir sebulan, ya matanya puji Tuhan sudah lebih baik. Kita doakan terus untuk pemulihannya, matanya boleh sembuh kembali. Saudara, doakan saudara untuk Bapak Vincent Fasio di dalam segala pergumulannya, kesehatannya. Kita terus doakan Tuhan terus sendiri yang boleh memelihara, memberikan kesehatan yang baik. Tidak lupa saudara, kita terus doakan untuk Ibu Lilia yang menjaganya. Kita doakan bagi dia, berikan kekuatan yang ekstra menjaga Bapak Vincent. Kita doakan juga ya, Ibu Tan Melan dalam penyakitnya. Kita juga doakan untuk Ibu Nana yang bersyukur operasi sudah boleh berjalan dengan baik, saudara. Dan pada saat ini Ibu Nana dalam masa pemulihan. Saudara, doakan dalam masa pemulihan ini Ibu Nana boleh beristirahat dengan baik sehingga semuanya boleh berjalan dengan baik, kesehatannya boleh pulih kembali. Dan terakhir, saudara, kita doakan juga untuk Bapak Hadi Santoso. Saudara, Bapak Hadi Santoso adalah papa dari Ibu Yuni. Beliau saat ini berada di Indonesia, saudara, berada di ICCU, saudara. Ada terkena jantungnya, juga paru-parunya, saudara, ada bermasalah, saudara. Saudara, kita doakan Bu Yuni juga pada saat ini berada di Indonesia, saudara. Kita doakan Tuhan boleh memelihara, campur tangan, mendukung, khususnya bagi Bapak Hadi ini diberikan kesembuhan dan dokter-dokter yang mengambil keputusan boleh mengambil dengan tepat. Mari kita doakan jemaat kita yang sedang sakit. Tuhan, kami hanya bisa bersandar kepada Tuhan di tengah segala pergumulan yang kami hadapi. Tuhan, Kau boleh menolong kami. Khusus bagi kami berdoa menyerahkan bagi Papau, kami mau serahkan Tuhan, Kau boleh memberkati dia, Kau boleh memberikan kesehatan yang baik, pemulihan bagi kakinya, segala terapinya, dan kakinya boleh pulih kembali. Kami bersyukur juga untuk Bu Yung Yung hampir mau sebulan, dan kami mau serahkan untuk matanya sehingga boleh pulih kembali. Obat-obatan yang dipakai juga boleh menolongnya, dan juga konsul dokter dapat menunjukkan hasil yang baik ya Tuhan. Tuhan, kami mau serahkan juga untuk Bapak Vincent Fasio dalam kelemahan tubuhnya, dalam pergumulannya, sakit penyakitnya. Tuhan, Kau boleh menyertai dia Tuhan. Kau boleh ada dan hadir dalam segala sakit penyakitnya Tuhan. Kau berikan ekstra kekuatan baginya. Kami juga mau serahkan juga untuk Ibu Lilia. Kami mau berdoa, Kau boleh menolong Ibu Lilia yang menemani, mensupport, mendoakan bersama, menyertai dengan dengan Bapak Vincent. Kami berdoa, Kau boleh memberikan kekuatan yang ekstra dari Engkau saja ya Tuhan. Kau boleh memberikan jalan keluar bagi dia di tengah kesulitan yang mereka harus hadapi. Engkau sendiri yang boleh ada campur tangan setiap harinya. Kami mau berdoa juga untuk Ibu Febe dan juga Ibu Tan Melan yang berada di Hawaii dengan Ibu Tan Melan dalam segala penyakitnya. Engkau sendiri yang boleh menolong menjamah. Kami juga bersyukur untuk Ibu Nana, operasi boleh berjalan dengan baik. Kami mau terus doakan untuk pemulihan dari Ibu Nana ya Tuhan, sehingga semua boleh berjalan dengan baik. Bersama dengan Pak Is yang menjaga take care, Kau boleh menyertai mereka berdua ya Tuhan. Kami mau berdoa khusus bagi juga Bapak Hadi dan Santoso, Papa dari Ibu Yuni, yang pada saat ini berada di ruang ICCU. Tuhan, kami mau berdoa, Engkau sendiri yang berdaulat, Engkau sendiri yang boleh campur tangan dalam segala treatment yang dilakukan pada saat ini, dokter yang harus melakukan tindakan, dan juga keputusan lainnya di dalam keluarga. Engkau sendiri yang boleh menolong, menyertai. Kami juga berdoa bagi Ibu Yuni bersama dengan adik-adik saudaranya. Tuhan, Kau boleh memberikan kekuatan ketika mereka bersama dengan keluarga mereka
pada saat ini. Kami mau serahkan juga mungkin teman-teman kami, saudara kami, keluarga yang sedang dalam bergumul kesehatan. Engkau sendiri yang boleh campur tangan, memberikan kekuatan. Kami serahkan semua dalam Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Saudara doakan untuk kebaktian gabungan minggu ini, saudara. Kita doakan untuk penginjil Samuel Tande yang akan membawakan firman Tuhan. Doakan juga ada Sunday School yang akan mengajar minggu ini dalam segala persiapannya. Tuhan sendiri yang boleh menolong. Saudara, kita doakan juga seluruh jemaat boleh dapat datang juga mengajak anggota keluarganya, juga teman-temannya, mereka boleh mendengar akan berita Injil ini. Saudara, kita doakan akan hal ini. Tuhan, kami mau serahkan untuk kebaktian pada minggu ini ke dalam tangan Tuhan. Kami mau serahkan untuk hamba-Mu, untuk penginjil Samuel Tande. Di dalam persiapan firman Tuhan, Kau sudah boleh memberikan hikmat baginya, berikan hikmat kebijaksanaan. Kau boleh berbicara melalui hamba-Mu lewat firman-Mu, dan juga boleh memakai mereka menjadi alat-Mu di dalam minggu ini, sehingga kami boleh diberkati ya Tuhan lewat isi firman-Mu. Kami mau terus doakan kurus 10 minggu juga untuk anak-anak yang hadir, Kau boleh memberkati mereka. Kami mau berdoa juga untuk seluruh jemaat ya Tuhan, sehingga mereka boleh mengajak keluarganya, atau teman-teman keluarganya boleh datang di dalam ibadah pada minggu ini, mereka boleh mendengar akan berita Injil. Kami mau serahkan ke dalam tangan-Mu dan Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Saudara, kita terus doakan untuk pelayanan gereja pada persiapan pada minggu ini untuk Chinese New Year. Saudara doakan untuk ibadahnya dan juga ada perayaannya. Saudara, akan ada drama, ada vokal group, ada grup tari, saudara ada Sunday School, ada English Service, semua yang melayani saudara. Doakan Tuhan boleh campur tangan, boleh memberkati, diberikan kesehatan yang baik, segala persiapannya boleh dengan baik. Kita doakan mereka dalam sepanjang seminggu ini boleh menjadi berkat. Mari kita berdoa. Tuhan, kami mau serahkan untuk setiap mereka yang melayani untuk minggu ini Tuhan, khusus bagi perayaan persiapan Chinese New Year. Banyak sekali Tuhan yang perlu dipersiapkan, dan kami mendukung di dalam doa bagi mereka semua yang melayani. Bagi mereka yang ibadah, bagi mereka yang ada perayaan, dari tim drama, dari vokal group, grup tari, Sunday School, English Service, dan semua yang melayani Tuhan, Kau boleh memberkati. Kami berdoa Tuhan bagi mereka yang melayani, ya Tuhan berikan kesehatan yang baik. Kau boleh menyertai mereka dalam segala persiapan mereka beberapa hari ini, sehingga boleh berjalan dengan baik, dan lewat pelayanan mereka, Tuhan boleh memuliakan nama-Mu, dan juga jemaat yang hadir boleh diberkati lewat pelayanan mereka. Kami serahkan semua ke dalam tangan-Mu, dan Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu Saudara, mari kita mau berdoa bagi California. Kita bersyukur sekarang cuaca sudah lebih baik. Namun saudara, kita melihat kalau lihat berita, ada beberapa kerusakan yang terjadi akibat banjir atau hujan dalam beberapa waktu yang lalu. Mungkin ada longsor, ada kerusakan tanah, atau mungkin ada beberapa mereka yang sudah terkena banjir, rumah mereka telah banyak kerusakannya, atau mungkin banyak harta telah kehilangan. Saudara doakan banyak dari mereka yang mengalami kerugian ini, terkena dampak ini. Tuhan boleh menolong, memberkati, berdoa juga menyerahkan untuk setiap city, pemerintah, mereka yang bertugas di dalam mereka memperbaikinya. Tuhan terus boleh memakai mereka sehingga permasalahan ini boleh berjalan dengan baik. Kita dukung doa untuk California ke dalam tangan Tuhan. Tuhan, kami mau berdoa menyerahkan untuk California ke dalam tangan-Mu. Kami mau serahkan ya Tuhan di dalam segala pergumulan yang ada. Kami mau serahkan untuk kerusakan-kerusakan yang dialami di dalam perjalanan highway, beberapa tempat ya Tuhan, Kau boleh menolong sehingga semua situasi, kondisi boleh pulih kembali. Kami juga mau mengingat bagi setiap rakyat juga yang terkena dampak akan hal ini. Mereka yang terkena banjir, mereka yang telah kehilangan tempat tinggal, mereka yang banyak kerugian karena akan hal ini. Tuhan, Kau boleh sertai mereka, menyertai mereka dalam situasi yang tidak ideal ini. Engkau hadir dan mereka boleh percaya kepada Tuhan. Kami mau serahkan juga bagi pemerintah dari setiap city yang ada ketika mereka mencoba untuk mengatasi hal-hal ini, dan juga para petugas. Kau boleh memberikan hikmat bagi mereka, perlindungan, kesehatan yang baik dalam mereka melayani rakyat. Kami mau serahkan California dalam segala pergumulan yang ada dalam tangan-Mu saja, dan Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Saudara, kita mau berdoa di Nepal, saudara. Kalau saudara melihat berita, ada pesawat jatuh sehingga menyebabkan sekitar 70-an lebih orang, saudara, mereka menjadi korban, saudara, akibat kecelakaan ini. Saudara, ada keluarga-keluarga tentu saja yang berduka akibat kejadian ini. Kita doakan Tuhan hiburkan dan menguatkan mereka. Saudara, kita mau berdoa, saudara, bagi orang-orang Kristen yang berada di Nepal.
mayoritas dari Nepal saudara adalah agama Hindu. Tapi saudara ada 1%, 1,4% mereka ada orang Kristen di sana juga. Doakan agar Tuhan boleh memakai mereka menjadi berkat dan mereka boleh percaya kepada Tuhan. Mari kita doakan bagi Nepal. Tuhan, kami berdoa bagi musibah yang terjadi di Nepal, bagi beberapa dari mereka yang berduka cita kehilangan anggota keluarga mereka, seseorang yang mereka sayangi. Tuhan, kami mau berdoa agar sungguh Romo boleh menghibur, menguatkan mereka. Dan segala pencarian setelah ini, pemerintah atau mungkin para petugas yang bekerja, kau boleh sendiri yang campur tangan, mengatur semuanya. Kami mau berdoa Tuhan bagi di tengah orang-orang, khusus bagi orang-orang Kristen yang berada di Nepal. Tuhan, kami mau berdoa, walaupun mereka minoritas, kami mau berdoa agar sungguh mereka boleh menunjukkan iman mereka boleh menjadi berkat, dan banyak orang boleh mengenalkan Tuhan dari keluarga-keluarga ya Tuhan. Dan Kau boleh memakai setiap gereja-gereja orang-orang Kristen yang berada di Nepal ke dalam tangan-Mu saja. Kami mau serahkan Nepal dalam segala pergumulannya ke dalam tangan-Mu. Tuhan Yesus, kami berdoa. Amin. Saudara, mari kita membawa pergumulan pribadi kita ke dalam tangan Tuhan. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, kami mau serahkan segala pergumulan kami, keluh kesah kami, semua ke dalam tangan-Mu. Engkau ada dan hadir, dan kami mau serahkan semua kekhawatiran kami, pergumulan kami kepada Tuhan. Kami bersyukur karena Engkau selalu mendengar seruan doa kami, dan kami mau percaya kepada rancangan-Mu yang pasti. Terima kasih Tuhan, dan Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bapak dan Ibu sekalian, sudah saatnya marilah kita semua berdoa bersama. Berdoa sesuai dengan ajaran Tuhan Yesus, yaitu doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu. Jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam percobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang empunya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Saudara-saudara sekalian, marilah kita semua mengakhiri kebaktian doa malam hari ini dengan menyanyikan lagu yang terakhir yang berjudul Ku Mau Cinta Yesus Selamanya. Ku mau cinta Yesus selamanya. Ku mau cinta Yesus selamanya. Meskipun badai silih berganti dalam hidupku, ku tetap cinta Yesus selamanya. Ku mau cinta Yesus selamanya. Ku mau cinta Yesus selamanya. Meskipun badai silih berganti dalam hidupku, ku tetap cinta Yesus selamanya. Ya Bapa, Bapa, ini aku anak-Mu, layakkanlah seluruh hidupku. Ya Bapa, Bapa,
Ini aku anakmu, pakailah sesuai dengan rencanamu. Ku mau cinta Yesus selamanya. Ku mau cinta Yesus selamanya. Meskipun badai silih berganti dalam hidupku, ku tetap cinta Yesus selamanya. Ya Bapa, Bapa, ini aku anakmu, layakkanlah seluruh hidupku. Ya Bapa, Bapa, ini aku anakmu, pakailah sesuai dengan rencanamu. Ya Bapa, Bapa, ini aku anakmu, layakkanlah seluruh hidupku. Ya Bapa, Bapa, ini aku anakmu, pakailah sesuai dengan rencanamu. Mau cinta Yesus selamanya. Ku mau cinta Yesus selamanya. Meskipun badai silih berganti dalam hidupku, ku tetap cinta Yesus selamanya. Ku tetap cinta Yesus selamanya. Ku tetap cinta Yesus selamanya. Saudara, mari kita menerima berkat dari Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Mari kita mengambil waktu teduh, saudara. Amin. Bapak Ibu Saudara, pada minggu ini kita akan merayakan perayaan Imlek bersama-sama saudara sebagai saudara seiman. Saudara pakailah kesempatan ini juga saudara dapat mengajak keluarga saudara, teman-teman saudara untuk dapat hadir sehingga kita dapat berbakti bersama dan kita dapat mendengar akan firman Tuhan. Mereka boleh percaya juga kepada Tuhan. Saudara, mari kita sama-sama terus jaga kesehatan. Tuhan boleh memberkati kita semua dalam ibadah minggu ini. Dan juga saudara, pada tanggal 5 Februari kita akan ada perjamuan kudus. Bagi saudara yang mau untuk mengambil perjamuan kudus, dapat mendaftarkan diri Anda kepada Ibu Lian. Baik saudara, sampai ketemu hari Minggu. Tuhan Yesus boleh memberkati kita semua.